Halo, selamat datang teman-teman di channel YouTube saya Mental Mind ID. Siapa nih di antara teman-teman yang mungkin saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadiri wawancara kerja guest service associate ini ataupun resepsionis ini? Jadi misal kalau teman-teman ditanyakan tentang kekuatan, jangan menjawab dengan hal kekuatan yang kurang terlalu mendukung untuk pekerjaan tersebut. Contohnya tadi kalau pekerjaannya sebagai resepsionis di hotel, kemudian teman-teman bilang kekuatannya adalah saya kreatif. Itu tidak akan menjadi nilai tambah karena seorang resepsionis tidak boleh kreatif yang berlebihan ya, justru harus ikut aturan. Kita akan beranjak ke pertanyaan paling sering muncul berikutnya. Pertanyaan berikutnya, kenapa kami harus merekrut kamu? Nah, di sini teman-teman, lagi-lagi kita harus mempelajari job description. Kita harus tahu karakter, kemampuan apa yang perusahaan ini sedang cari. Jadi setelah kita mendapatkan, mereka mencari orang dengan kemampuan ini, maka kemudian itu bisa menjadi jualan kita untuk persis kita menjawab pertanyaan ini. Ketika mereka bilang, kenapa kami harus meng-hire kamu? Nah, itu teman-teman bisa membawa kemampuan teman-teman, pengalaman teman-teman yang terbaik, yang paling relevan dengan posisi yang teman-teman lamar ini. Jadi mungkin teman-teman bisa sampaikan, karena di pengalaman kerja saya sebelumnya, atau mungkin di magang saya sebelumnya, saya membantu kantor saya sebelumnya itu dalam hal ini sehingga bisa ini. Jadi ada dampak yang kita bisa sebutkan di situ. Misal pada waktu dulu kita mungkin membantu kantor kita dalam melayani tamu misalnya. Atau juga kita bekerja sebelumnya di hotel juga dan kita melihat jumlah tamu itu naik, maka kita bisa sampaikan, karena saya di pekerjaan sebelumnya di hotel yang sebelumnya saya bekerja, dari 1 tahun bekerja saya atau dalam 2 tahun saya berkontribusi dalam membantu hotel ini dalam meningkatkan jumlah tamunya sebanyak misalnya 50% misalnya. Jadi teman-teman juga sebisa mungkin cari tahu faktor-faktor apa yang kira-kira berubah positif di pekerjaan sebelumnya. Yang ini nanti bisa menjadi jualan teman-teman untuk di wawancara tersebut. Jadi teman-teman bisa sebutkan hal-hal apa saja yang memang sudah terjadi dan positif di pekerjaan sebelumnya, itu bisa teman-teman tampilkan di sini. Next, apa pencapaian terbesarmu? Nah, ketika ditanyakan ini, teman-teman, lagi-lagi mindset kita harus tetap pada mereka sedang mencari sosok seperti apa. Mereka sedang apa kualifikasi yang mereka inginkan. Jadi ketika ditanyakan apa pencapaian terbesarmu, cari pencapaian terbesar kita yang memang relevan untuk di posisi tersebut. Contoh lagi, kalau tadi cerita tentang resepsionis hotel misalnya, kita bisa sampaikan pencapaian terbesar saya selama saya kuliah, atau misalnya karena ini masih fresh grade misalnya, saya mendapatkan nilai TOEFL atau IELTS berapa yang mungkin teman-teman bisa dapat cukup baik dengan cara otodidak misalnya. Jadi misalnya teman-teman menjawab, nilai TOEFL saya 550 dan saya dapatkan itu secara otodidak. Nah, di sini perusahaan akan melihat, anak ini bisa bahasa Inggris. Ini tentunya akan berkontribusi positif untuk mereka dalam pelayanan terhadap tamu asing yang datang ke hotel itu gitu. Jadi, untuk menjawab pencapaian terbesar ini pun, pikirkan sesuatu yang sangat berharga buat perusahaan yang kita lamar ini. Kalau kita sudah di stage yang lebih advance misalnya, pada stage manajerial, tentu kita bisa menunjukkan pencapaian yang lebih sesuai dengan posisi yang baru. Jadi misalnya kita contoh, kalau kita ingin melamar sebagai pemimpin di bidang komunikasinya misalnya, jadi manajer komunikasi misalnya. Kemudian kita bisa sampaikan bahwa di organisasi sebelumnya atau di kantor sebelumnya saya berhasil memimpin tim sebanyak misalnya 10 orang dan saya juga berkontribusi membantu perusahaan atau organisasi saya menambah jumlah follower sosial medianya misalnya sebanyak 300% misalnya, ataupun kemudian juga saya bisa membantu organisasi dalam mendatangkan income dari
di sisi apa misalnya. Itu juga yang kemudian akan bisa menunjukkan nilai lebih kita nih, bahwa kita memang pantas ada di posisi tersebut. Pertanyaan berikutnya yang paling sering muncul juga adalah, apa tantangan terbesar yang kamu hadapi di pekerjaanmu sebelumnya ataupun di pengalamanmu sebelumnya, dan bagaimana cara kamu mengatasinya. Nah, teman-teman, makanya saya ingin sampaikan bahwa sangat penting untuk kita mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan ini sebelum kita datang ke sesi wawancara. Kecuali kita memang bisa berpikir cepat ya, tapi kalau misalnya teman-teman merasa bahwa teman-teman perlu waktu untuk memikirkan kira-kira apa yang akan disampaikan, makanya ini perlu kita persiapan dulu. Oke, misalnya ditanyakan apa tantangan terbesar dan bagaimana kita bisa mengatasinya, maka kita pikirkanlah apa di pekerjaan sebelumnya atau di mungkin pada saat teman-teman berorganisasi misalnya. Pertanyaan berikutnya, ini bahasa Inggrisnya, where do you see yourself in 5 years? Bagaimana kamu memproyeksikan dirimu dalam 5 tahun mendatang misalnya. Nah, di sini perlu teman-teman juga untuk mempersiapkan jawaban yang menunjukkan bahwa teman-teman adalah seseorang yang punya visi ke depan. Jadi, contoh misal teman-teman mungkin pada saat ini masih melamar untuk posisi yang beginner ya, masih staff, posisi staff atau pemula. Nah, kemudian teman-teman bisa menjawab dengan misal contoh seperti, saya melihat diri saya dalam 5 tahun ke depan itu adalah seseorang yang bisa memimpin tim. Saya ingin punya tim dan memimpin tim untuk bisa berkontribusi kepada perusahaan misalnya. Saya melihat diri saya sebagai seorang pemimpin tim. Nah, jadi misalnya teman-teman pada saat ini mungkin masih melamar di posisi pemula, maka teman-teman bisa menjawab, dalam 5 tahun ke depan saya ingin bisa memimpin tim. Di sini perusahaan atau kantor yang teman-teman lamar akan bisa melihat bahwa teman-teman ini seseorang yang punya sense leadership, punya calon-calon bibit-bibit kepemimpinan yang perusahaan akan butuhkan pada level-level manajerial. Jadi dia akan melihat bahwa teman-teman ini potensial, tidak hanya sebagai staff biasa, tapi juga punya visi untuk ada di posisi-posisi manajerial. Nah, kemudian kali ini adalah pertanyaan pamungkas. Tetapi sebelum saya berikan pertanyaan pamungkas, like dulu jika teman-teman merasa video ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, pertanyaan pamungkasnya adalah ketika sesi wawancara sudah selesai, teman-teman biasanya akan ditanyai, apakah Anda ada pertanyaan? Nah, di sini jangan sampai teman-teman nggak punya pertanyaan, karena itu menunjukkan bahwa teman-teman tidak punya interest yang lebih dalam perusahaan itu atau posisi yang ingin teman-teman lamar. Jadi coba dipikirkan dulu pertanyaan sebelum teman-teman datang ke sesi wawancara itu, pelajari tentang perusahaannya dan posisi yang ingin teman-teman lamar, ajukan pertanyaan yang relate terhadap apakah itu perusahaan ataupun posisi yang teman-teman ingin lamar. Jadi misalnya contoh tadi, ketika kita ingin apply ke sebuah hotel misalnya, ya teman-teman mungkin bisa bertanya kepada panel wawancara itu, tanyakan kalau boleh tahu, karena posisi yang sedang saya lamar ini adalah sebagai seorang resepsionis yang tentunya sangat dekat dengan tamu. Jadi saya ingin tahu, Bapak Ibu, berapa sih tamu, berapa banyak tamu yang datang ke hotel ini setiap tahunnya. Lalu kemudian mereka menjawab, teman-teman kemudian bisa lagi memberikan satu follow up question gitu ya, satu pertanyaan follow up misalnya, dari 10.000 misalnya pengunjung hotel itu, berapa banyak yang dari dalam negeri, yang tamu domestik, dan berapa banyak tamu dari luar negeri. Jadi itu menunjukkan nih bahwa teman-teman sudah punya gambaran tentang pekerjaan itu. Tapi ingat teman-teman, jangan juga terlalu banyak ngasih pertanyaan, karena nanti gantian jadi teman kita yang berasa diwawancara ya. Jadi teman-teman juga, saya rasa 2 atau maksimal sekali 3 pertanyaan itu cukup. Nah, itu dia teman-teman, pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul dalam wawancara kerja, dan saya sudah berikan tips bagaimana cara menjawabnya. Kalau teman-teman suka dengan pembahasan-pembahasan yang seperti ini, silakan subscribe ke channel YouTube Mentormind ID ini, karena saya akan sering sekali membahas tentang pengembangan diri, hal-hal yang akan secara signifikan berkontribusi positif pada self-development teman-teman, pada karir teman-teman, anak-anak muda yang ada di sini. Semoga teman-teman menyukai video ini dan merasa ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video Mentormind ID berikutnya. Bye-bye.